Sang Kuryang dan legenda Gunung Tangkuban Perahu. Dahulu kala di sebuah kerajaan yang damai, hidup seorang putri cantik jelita. Ia bernama Dayang Sumbi. Namun, kehidupan yang damai di kerajaan itu mulai terganggu akibat banyak raja dan pangeran di kerajaan lain berebut ingin mempersunting Dayang Sumbi. Para raja dan pangeran itu tidak segan-segan untuk mengobarkan peperangan supaya bisa mempersunting Dayang Sumbi. Ayahanda terpaksa mengasingkan Dayang Sumbi ke hutan. Dibuatlah rumah khusus di atas pohon tinggi besar lengkap dengan alat tenun agar sang putri bisa hidup nyaman meski berada di dalam hutan. Ia hanya ditemani seekor anjing putih bernama Si Tomang. Suatu hari alat tenun milik Dayang Sumbi terjatuh. Karena tidak bisa mengambil sendiri alat tenun yang jatuh tersebut, Dayang Sumbi akhirnya bersumpah, barang siapa yang bisa mengembalikan alat tenun tersebut akan mendapatkan imbalan darinya. Jika yang mengembalikan adalah laki-laki, akan dijadikan sebagai suami. Jika yang mengambilkan adalah perempuan, akan dijadikan sebagai saudara. Ternyata yang sanggup mengembalikan alat tenun tersebut adalah Si Tomang, anjing yang setia menemani Dayang Sumbi. Si Tomang sebenarnya adalah dewa yang sangat tampan. Akibat suatu kesalahan, ia diusir dari kayangan dan berubah wujud menjadi anjing. Dayang Sumbi akhirnya menerima dewa tampan berwujud Si Tomang untuk dijadikan sebagai suami. Hingga Dayang Sumbi mengandung anak laki-laki. Setelah lahir bayi laki-laki itu diberi nama Sang Kuryang. Saat Sang Kuryang beranjak dewasa, suatu hari Dayang Sumbi meminta anaknya untuk berburu menjangan di hutan dan mengambil hatinya untuk dimasak. Sang Kuryang berangkat ke hutan untuk memanah menjangan ditemani Si Tomang. Hari menjelang senja, Sang Kuryang tidak juga menemukan menjangan untuk diburu. Malahan, ia melihat seekor babi hutan di semak-semak. Setelah berhasil memanah babi hutan, Sang Kuryang memerintahkan Si Tomang yang tidak lain adalah ayahnya sendiri untuk mengejar babi hutan tersebut. Namun Si Tomang bergeming seolah menolak perintah Sang Kuryang. Lantaran kesal, Sang Kuryang justru mengarahkan anak panah ke tubuh Si Tomang. Sang Kuryang kemudian membawa hati Si Tomang untuk diberikan kepada ibunya. Dayang Sumbi tahu bahwa hati yang dibawa anaknya bukanlah hati menjangan, tetapi hati Si Tomang. Dayang Sumbi marah, lalu memukul kepala Sang Kuryang dengan gayung yang terbuat dari batok kelapa hingga terluka. Sang Kuryang lari ketakutan dan pergi dari rumah. Beberapa tahun kemudian, Dayang Sumbi mulai meninggalkan rumah di atas pohon dan memilih untuk bersemedi di dalam gua. Hasil dari persemediannya, Dayang Sumbi menjadi awet muda. Suatu ketika ada seorang pemuda gagah dan tampan berteduh ke dalam gua tempat Dayang Sumbi bersemedi. Keduanya lalu jatuh cinta. Akan tetapi betapa terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala pemuda itu. Dayang Sumbi yakin bahwa pemuda itu adalah Sang Kuryang, anaknya sendiri. Lalu Dayang Sumbi mencari cara agar Sang Kuryang tidak jadi mempersuntingnya. Dayang Sumbi meminta agar Sang Kuryang membendung sungai Citarum dan membuat perahu besar dalam satu malam. Sang Kuryang menyanggupi permintaan Dayang Sumbi. Sang Kuryang mengarahkan bala tentara jin membuat perahu besar dan membuat bendungan. Melihat pembuatan perahu besar dan bendungan yang hampir selesai, Dayang Sumbi mulai gelisah. Dayang Sumbi kemudian membakar kain selendang yang ia tenun sendiri lalu melemparnya ke udara. Kain selendang yang terbakar di udara memancarkan sinar yang sangat terang, sehingga seolah-olah waktu malam hari sudah berakhir.
Para jin yang membantu Sang Kuryang akhirnya lari dan meninggalkan pembuatan perahu besar dan bendungan yang belum selesai karena mengira pagi sudah menyingsing. Sang Kuryang marah karena gagal membuat perahu besar dan bendungan dalam semalam. Ia lalu menendang perahu hingga terbalik. Konon, perahu tersebut menjadi asal-usul Gunung Tangkuban Perahu.